Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahmaduhu bimahamidihi allati hiya laha ahlun wa uthni alaihi alkhayra kullahu la uhsi thana'an alaihi kama huwa athna ala nafsihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Fa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa raqibuhu fis sirri wal alaniyah wal ghaibi wasyhahadah. Qala Allah Ta'ala hikayatan an nabiyyina Isa alaihi salam waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian permintaan puten kaulah da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ingki kan tonyon barakah. Kita minta kepada Allah barakah dalam segala-galanya. Apa makna dari barakah? Al-Imam Asbahani mengatakan al-barakah huwa subutu al-khairi ilahi fi syai', tetapnya kebaikan yang diberikan oleh Allah pada sesuatu. Jadi kebaikan terus berlangsung. Ada juga yang menafsirkan barakah dengan inma'ul khair wa ziyadatuhu, berkembangnya kebaikan dan bertambahnya, berkembang dan bertambah. Dan semua itu benar. Masing-masing dari kita pasti mengharap barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah dalam diri kita, barakah dalam harta kita, barakah pada keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan barakah dalam kehidupan dunia dan akhirat, bahkan sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena barakah ini banyak membawa kebaikan kepada kita, maka tentunya masing-masing kita selalu mengharap yang namanya barakah. Dan banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan barakah yang diajarkan oleh agama kita. Dari sekian cara atau sebab untuk mendapatkan barakah adalah ada cara yang ijmal atau global yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Dan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami buka, kata Allah, pada mereka barakah dari langit dan dari bumi. Dari ayat ini kita memahami bahwa untuk mendapat barakah yang paling utama adalah dengan cara iman dan takwa. Amanu wattaqu, iman dan bertakwa. Dari ayat ini juga kita memahami bahwa barakah itu hanya hak Allah semata, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberi barakah, dia yang mencabut barakah. Bukan ada di tangan para wali, bukan ada di tangan para nabi dan para utusan, apalagi di tangan orang-orang yang sudah mati. Barakah sekali lagi hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu secara global iman dan takwa. Tapi masih banyak puluhan amalan, bahkan ratusan amalan-amalannya yang dikaitkan dengan barakah, yang disebut dengan a'malut taqwa atau syu'abul iman, yang berkenaan dengan barakah, cabang-cabang keimanan. Di antaranya yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yakni Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu Muhammad
mubarakun yang penuh dengan barokah, agar supaya mereka memperhatikan, mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar supaya orang-orang yang punya pikiran mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran atau dari Al-Quran. Berarti dengan membaca Al-Quran, kita insya Allah akan banyak mendapat barokah. Yang kedua, agama kita mengajarkan doa. Berdoa, minta kepada Allah sebagai salah satu amalan takwa. Banyak sekali puluhan hadis tentang doa, minta doa barokah. Di antaranya doa Rasulullah kepada seorang yang pengantin baru. Dalam sabda beliau, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahi kamu dan terus menerus memberkahi kamu, berkelanjutan, berkesinambungan, dan semoga Allah mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Ada juga ajaran doa Rasulullah ketika kita disajikan makanan atau minuman, jamuan dari orang lain, kita dianjurkan berdoa kepada orang yang menjamu kita dengan ucapan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya Allah, berilah mereka barakah dalam apa-apa yang kau rizkikan kepada mereka, dan ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Dan masih banyak lagi doa-doa tentang barakah ini. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Nuh alaihissalam dalam firman-Nya, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah Nuh, Rabbi, wahai Rabbku, tempatkanlah aku, wahai Rabbku, di tempat yang penuh barakah, dan engkau adalah zat yang paling memberi tempat sebaik-baiknya tempat. Yang keempat, yang ketiga, tidak bakhil dengan apa yang kita miliki, dan tidak tamak terhadap sesuatu yang belum kita miliki. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Hakim ibnu Hizam. Hakim ibnu Hizam, ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwah. Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika fihi. Barang siapa yang mendapat harta dan diberikan harta itu, didermawankan, diberikan ke jalan Allah, bisa wa nafsin, lambat, tidak bakhil, maka dia akan mendapat barokah di dalamnya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin. Barang siapa yang mendapat harta dengan cara tamak, cara yang rakus, dan dia bakhil, lam yubarak fihi, maka dia tidak akan diberi barokah di dalamnya. Kalladzi ya'kulu wa la yashba. Orang itu yang terakhir seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Yang keempat, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berdagang, jujur dalam jual beli. Sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Seorang penjual dan pembeli, atau penjual dan pembeli itu punya hak untuk memilih selama mereka tidak berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya itu jujur dan terang-terangan, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam jual belinya, maka keduanya akan diberi barokah. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka itu ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada aib yang ditutupi, dan dusta, bohong, maka akan hilang barokah dari keduanya. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebisa mungkin, sampai sekecil apapun yang kita anggap remeh, harus kita ikuti sebisa mungkin, karena di sana mungkin ada barokah. Seperti satu contoh dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, supaya seseorang yang makan itu setelah makan pakai tangannya, jari-jarinya itu supaya diisap, dijilat kalau masih ada sisa makanan.
Adakah di antara kita yang masih jijik dengan ini? Dengan sunnah Rasulullah SAW ini? Mudah-mudahan tidak. Apa kata Rasulullah? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu di mana barokah makanan yang kamu makan. Bisa saja barokah itu diberi oleh Allah lewat makanan yang masih nimpel di jari-jari tangan. Keenam, banyak bernafkah dan bersedekah. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apapun yang kamu nafkahkan dalam sekecil apapun, maka Allah akan menggantinya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, unfik alaika." Wahai anak Adam, nafkahlah kamu, berinfaklah kamu. Niscaya aku akan bernafkah kepadamu. Maksudnya akan diganti nafkah kamu. Yang ketujuh, harus menjauhi hal-hal yang haram, harta-harta yang haram. Di antaranya cara dengan riba. Dengan cara riba, itu salah satu harta yang dapat dengan cara haram. Karena riba itu tidak akan membawa barokah sama sekali. Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan menghapus barokah dari riba. Yang kedelapan, melaksanakan sholat yang fardu, yang 5 waktu, apalagi berjamaah untuk laki-laki, dan memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan sabar dalam masalah itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahlah keluargamu dengan sholat dan sabarlah kamu dalam melaksanakannya. Kami tidak minta kepadamu rizki, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan akibat kesudahan yang baik hanya dimiliki oleh ketakwaan atau orang-orang yang bertakwa. Yang kesembilan, mudawamah alal istighfar, istiqamah setiap hari untuk istighfar. Kalau baginda Rasulullah SAW setiap hari saja istighfar sampai 100 kali, masa kita hanya akan baca istighfar setiap kali ibadah sholat 3 kali? Tidak. Banyak-banyaklah kita beristighfar. Allah berfirman, menceritakan lewat lisan Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, ini Nabi Nuh kepada kaumnya, mintalah ampun kepada kamu, kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Rabbmu Allah akan mengirim kepada kamu hujan yang deras dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banina, dan akan menambah kepada kamu harta-harta, wa banina, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kamu kebun-kebun dan menjadikan untuk kamu yaitu sungai-sungai. Demikianlah, itu hanya sebagian dari apa yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya. Semoga Allah memberi barokah kepada kita, memberi barokah dalam pendengaran kita, penglihatan kita, memberi barokah kepada anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, dan semua harta yang kita miliki, dan semuanya. Dan semoga kita tetap mendapat barokah sampai kita merasakan nikmat barokah itu di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqa waqahu Allah ta'ala wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra.
wa sallu wa sallimu ra'akumullah ala Muhammad ibn Abdillah kama amarakum bidzalika fi kitabihil aziz. Faqala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi durina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin wa anta radin anna. Allahumma ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa la tadhkurullaha azza wa jalla akbar. Aqimis shalah. Thank you.